Legenda Pangeran Angin Manglayang. Di kaki Gunung Manglayang, pegunungan yang membentang antara Bandung dan Sumedang, hidup seorang pemuda bernama Dipa, anak tunggal seorang petani. Sejak kecil Dipa dikenal berbeda. Ia bisa bergerak begitu cepat hingga tubuhnya seperti bayangan yang sulit ditangkap mata. Ketika berlari, angin selalu mengikuti, mengibaskan rambutnya, dan membuat dedaunan berputar. Karena itu, warga sering berseloroh, budak eta mah sigana barudak angin. Suatu tahun, kampung Manglayang mengalami kemarau panjang, sumur mengering, sawah retak, dan udara panas menyengat. Para tetua berkata bahwa awan hujan enggan datang karena penjaga angin gunung menghilang. Menurut cerita leluhur, Gunung Manglayang dijaga oleh roh angin bernama Kakang Layang. Tetapi ia tidak tampak lagi semenjak manusia mulai serakah menebang hutan. Tanpa penjaga angin, awan tidak dipandu menuju lembah, hujan pun tak pernah turun. Suatu malam, angin dingin menyelinap masuk ke rumah Dipa. Ia menemukan selendang biru tergeletak di pelataran, tampak bersinar lembut seperti cahaya rembulan. Ketika disentuh, selendang itu melayang dan melilit pergelangan tangannya, seolah memilihnya. Tetua kampung terkejut. Eta lain selendang biasa, eta warisan Kakang Layang. Selendang itu hanya akan memilih seseorang yang mampu menggantikan tugas penjaga angin. Dipa tersentak. Ia tak pernah membayangkan dirinya dipilih untuk tujuan sebesar itu. Dipa memutuskan menaiki gunung untuk menjemput hujan. Sepanjang perjalanan, jalur hutan dipenuhi daun gugur yang berputar mengikuti langkahnya. Di tengah pendakian, ia bertemu seekor kijang putih dengan satu tanduk bercahaya. Ketika Dipa mendekati, kijang itu berbicara, "Penjaga angin sedang tidur terluka, kau harus membangunkannya." Kijang itu lalu mengarahkan Dipa menuju jurang batu tempat Kakang Layang bersemayam. Di dalam gua besar, angin berputar pelan-pelan, seolah kehabisan tenaga. Di tengahnya tampak sosok raksasa berjubah kabut. Tubuhnya tampak retak seperti batu yang kering. Dari suaranya yang lemah, Kakang Layang berkata, "Tanpa hutan, anginku kehilangan rumah. Tanpa rumah, aku kehilangan arah." Dipa menyadari bahwa hal yang membuat penjaga angin sekarat adalah kesalahan manusia sendiri. Kakang Layang berkata bahwa hanya ada satu cara untuk menghidupkan angin gunung kembali. Dipa harus mengikatkan selendang biru ke batu pusat angin, kemudian berlari mengelilingi gunung sampai awan bergerak mengikuti jejaknya. Lari itu bukan lari biasa. Jika berhenti, tubuh Dipa akan menyatu dengan angin selamanya. Tanpa ragu, Dipa mengikat selendang ke batu raksasa itu, lalu mulai berlari. Ia berlari melintasi hutan, menuruni lembah, menaiki bukit, kembali lagi ke puncak tanpa henti. Selendang biru berkibar panjang, membentuk pusaran cahaya di udara. Awan-awan mulai berkumpul mengikuti lintasan Dipa. Angin kembali hidup, gunung bergetar bahagia. Namun sesampainya di puncak Manglayang untuk putaran terakhir, langkahnya melayang dan tubuhnya berubah menjadi hembusan angin yang lembut. Keesokan harinya, hujan deras turun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Sawah terisi air, sungai mengalir, dan warga bersukacita. Tetua kampung berkata, "Dipa teleungit, anjeunna jadi angin nu ngajaga urang." Sejak itu, setiap kali angin Manglayang tiba-tiba bertiup lembut dari puncak gunung, warga percaya bahwa itu adalah Pangeran Angin Manglayang. Roh Dipa yang sekarang menggantikan Kakang Layang sebagai penjaga angin baru. Selendang birunya kadang terlihat sebagai garis cahaya tipis di langit saat senja. Hingga kini, orang Manglayang masih berkata, "Lamun angin ngahiliwir ti Manglayang, eta Pangeran Angin nu ngingetan urang supaya ngajaga leuweung."